Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, informasi yang saya bawa kali ini tentu tidak terlalu menggembirakan ya Bapak Ibu. Tetapi mudah-mudahan ini hanya berita saja, tidak diharapkan tidak benar dengan apa yang diinginkan begitu Bapak Ibu. Izin saya kali ini untuk membawakan sebuah judul berita. 7 kategori ini akan dihapus bulan November 2023. Nah, saya kasih judul kecil di bawahnya, ini menyedihkan bagi tenaga honorer. Ya, mudah-mudahan informasi ini sesuai dengan tidak sesuai dengan real ya kenyataannya nanti di lapangan. Mudah-mudahan. Tetapi paling tidak ini sebagai warning saja ya Bapak Ibu, perhatian kepada terutama teman-teman yang honorer agar bisa menjadi bahan ya, bahan renungan ya, begitu tentunya. Dan kalau penasaran nanti kita coba bacakan informasinya. Apa benar ya 7 kategori ini memang nggak mau dihapus? Kemudian kategori apa saja begitu yang akan dihapus oleh pemerintah di bulan November 2023 ini? Baik, kita bacakan beritanya Bapak Ibu. Saya ambil dari berbagai sumber. Ini dari unews.id, kemudian juga dari Tempo, Bapak Ibu, bahwa November 2023 ini jadi bulan tangis, tanya BKN akan hapus 7 kategori tenaga honorer berikut tanpa ampun. Wow, kejam banget ini. Baik, kemudian tenaga honorer resmi dihapus. Ya, Kemenpan RB mulai, jadi tenaga honorer resmi dihapus Kemenpan RB mulai 28 November 2023. Dan ini batasan pegawai honorernya. Oke. Nah ini beberapa informasi, coba kita bacakan ya Bapak Ibu yang lebih jelasnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menyatakan secara resmi menghapus tenaga honorer di instansi atau lembaga pemerintah mulai 28 November 2023. Nah, penghapusan ini tertuang dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi yang ditandatangani, ini masih Pak Cahyo ya menterinya, Cahyo Kumolo 31 Mei. Nah, ini dasarnya barangkali yang sudah pemerintahan sebelumnya, menteri sebelumnya begitu ya. Kemudian surat tersebut menjelaskan tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) di kementerian atau lembaga pusat ataupun daerah. Nih, kita teruskan dulu Bapak Ibu. Ini menjadi kabar buruk bagi kalangan honorer dan semua lapisan masyarakat sebab hal ini akan sangat berimbas pada pengangguran. Sehingga diprediksi jika honorer dihapus, maka jumlah peningkatan pengangguran semakin tidak terkendali. Pada saat ini, honorer semakin dibuat resah setelah datanya terhapus pada database non-ASN 2023. Ya jelaslah, kalau memang misalnya pemerintah benar-benar menghapuskan tenaga honorer ini akan menyumbangkan jumlah pengangguran semakin meningkat. Bahkan tidak hanya yang bersangkutan, tidak hanya tenaga honorer yang bersangkutan, imbasnya terutama kepada keluarganya. Jadi keluarganya juga ikut kena imbas akibat kalau honornya itu dihapus. Itu Bapak Ibu. Nah sebelumnya memang sudah beredar isu-isu yang mengatakan 2.360.723 tenaga honorer yang datanya telah masuk pada database pendataan non-ASN setelah uji publik. Akan tetapi, ini ada selisih kayaknya Bapak Ibu. Akan tetapi dari sekian banyak data yang masuk, hanya ada sekitar 1.817. Maaf, 1.817. Ini awalnya 2.360 ya. Jadi ternyata hanya data yang masuknya 1.817. Yang menyerahkan surat pertanggungjawaban mutlak. Ya, artinya yang membuat surat SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak. Sisanya tidak diakui karena belum menyerahkan SPTJM. Gimana ini ya teman-teman ini? Yang sekian ratus ribu lagi. Gitu Bapak Ibu. Baik, kita baca teruskan Bapak Ibu. Sehingga kembali lagi pada kabar dihapuskannya tenaga honorer ini,
seolah mewanti-wanti pada mereka bahwa 2023 menjadi akhir honorer bekerja di instansi pemerintah. Nah, pemerintah ingin menghapus tenaga honorer lantaran banyak yang tersebar di berbagai instansi, terlebih di bidang pendidikan dan kesehatan. Perlu diperhatikan, BKN ya menyebutkan bahwa ada 7 kategori yang akan dihapus. Untuk itu Anda perlu menyimak dengan seksama. Baik, coba kita bacakan. Nah, ini 7 yang rencananya akan dihapus. Ini rencana ya Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak. Ini yang rencana akan dihapus. Pertama, satuan pengamanan, satpam ya, kemudian tenaga kebersihan, mungkin OB di sini, pengemudi, kemudian usia di bawah 20 tahun, masa kerja 1 tahun, usia di atas 56 tahun, tidak ada keterangan ijazah. Itu 7 kategori. Nah, teman-teman yang tidak termasuk ke sini mungkin selamat, tetapi yang masuk ke sini ini warning ya, perhatian, kita berdoa mudah-mudahan tidak jadi dihapus begitu ya Bapak Ibu. Nah, jika masuk ke dalam 7 kategori di atas tidak perlu berkecil hati ya. Pihak pemerintah juga akan memberikan solusi ya, insya Allah. Alhamdulillah kalau begitu ya, ada perhatian dari pemerintah apabila tidak masuk kategori ini. Semenjak itu pernyataan BKN terkait 7 kategori honor yang akan dihapus jadi perbincangan hangat karena dianggap tidak sesuai dengan surat Menpan RB nomor B-M-SM.02.03/2022. Ternyata masih ada penyelamat ya. Jadi ini penghapusan 7 kategori ini tidak sesuai katanya dengan surat yang dikeluarkan oleh BKN. Amin. Mudah-mudahan tidak jadi nih teman-teman ya. Nah, bagi honorer yang sudah masuk database pendataan non-ASN usai uji publik sejumlah 2 juta lebih tidak langsung dihapus, melainkan akan dicari solusi terbaiknya. Salah satunya adalah memperbolehkan instansi tersebut merekrut tenaga ahli outsourcing. Oh, ada juga RUU-ASN supaya tenaga honorer bisa diangkat PNS. Nah, ini yang kita harapkan. Segera disahkan RUU, tidak ada alasan ya untuk tidak mengangkat honorer ini menjadi ASN. Baik itu PNS maupun P3K. Apabila solusi ini bisa dipilih, tentu akan menjadi kabar menggembirakan ya bagi tenaga honorer sehingga 2023 tidak lagi menjadi tahun penuh tangis. Oh. Barangkali itu informasi yang dapat admin berikan. Mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat terutama teman-teman yang honorer. Tadi saya katakan warning, perhatian, hati-hati begitu ya. Siap-siap maksudnya terkait dengan rencana penghapusan ini. Ya mudah-mudahan tidak jadi dihapus, Bapak Ibu kita berdoa, tetapi betul-betul pemerintah berpihak kepada kita. Tidak bisa dibayangkan sekarang saja sudah banyak instansi sekolah misalnya, rumah sakit, puskesmas, dan instansi-instansi lain yang kekurangan tenaga, kekurangan SDM-nya, kekurangan pekerja. Apalagi kalau mau dihapus. Bagaimana nanti pelayanan publik yang barangkali tidak terkendali. Untuk itu sekali lagi mudah-mudahan kita berdoa bersama agar tidak ada penghapusan di dalam pengangkatan tenaga honorer ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat admin sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Salam hangat dari Kang Eli Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.